Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penjelasan mengenai materi kuliah uji sensoris, sifat sensoris tekstur dan warna tentang mekanisme penginderaan dan cara penilaiannya. Manusia itu melakukan pengujian sensoris melalui beberapa aspek, ya, panca indera. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang penglihatan dan sentuhan. Penglihatan tentu saja manusia menilai penampilan dari makanan, sedangkan pada sentuhan kita menilai tekstur. Dan sentuhan ini nggak cuma sentuhan tangan, tapi juga indera peraba yang ada pada bibir dan mulut. Di dalam mulut ya, dan juga bibir dan tangan. Dalam pengelompokan atribut sensoris, kenampakan itu inderanya penglihatan. Aspeknya antara lain warna, kilap atau kecerahan, bentuk dan ukuran, adanya cacat, serta viskositas atau kekentalan. Sedangkan pada tekstur atau sifat kinestetik, itu indera perabanya adalah pengujinya adalah peraba. Aspeknya antara lain ada kerenyahan, kekerasan, dan seterusnya. Buat kalian yang baru tahu apa itu mouth feel atau finger feel, atau nanti juga ada istilah aftertaste dan lain sebagainya, kita akan bahas di belakang. Sedangkan indera pembau kita menerima rangsangan flavor. Yang akan dibahas di video ini ada dua, yaitu mengenai kenampakan dan tekstur. Pertanyaan, ketika melihat makanan untuk pertama kali, apa sih yang menarik perhatian kita? Tentu saja penampilannya, warnanya, ya bisa Anda lihat di sini, warnanya menarik. Dan dari warna ini kita sudah berasumsi, oh rasanya kayaknya manis, enak. Kemudian yang ada warna putih ini mungkin flavornya vanilla. Kemudian yang kuning ini mungkin flavornya kecut. Ada kue mari. Kok ada coklatnya ya? Mungkin ini karamel gitu ya. Ini saya follow salah satu Instagram yang saya follow, Mumus Puding. Ini enak banget. Kemudian, nah ini ada Instagram yang lain lagi yang saya follow, punya adik kelas saya di TPHP, Dapur Melati. Warna coklat ini membuat kita berpersepsi kalau, wah ini kayaknya coklatnya nyoklat banget nih. Atau kemudian warna kuning cerah akibat adanya taburan almond dan keju ini membuat kita berpersepsi bahwa, oh rasanya gurih almond dan gurih keju nih. Kayaknya enak nih gitu ya. Warna dan kenampakan itu memicu kita untuk membelinya. Ya kan? Karena kita dari penampakan itu, dari penampilannya, ada persepsi kita terhadap makanan itu. Sehingga warna menjadi atribut mutu yang sangat penting dalam mempersepsikan kualitas bahan. Dan menjadi pertimbangan utama seorang pembeli mau menerima atau menolak produk itu. Jadi memicu untuk membeli dulu. Bagaimana mungkin pembeli mau merasakan kalau dia tidak menerima dulu kan? Nah, maka warna atau kenampakan menjadi pintu gerbang suatu produk dapat dikenali, dibeli, dan dirasakan. Kemudian setelah dia merasakannya, baru ada persepsi lain, oh ini kayaknya enak ini, oh aku cocok nih besok beli lagi, misalnya gitu. Maka seringkali produk olahan diberi warna agar lebih menarik, baik itu dengan pewarna alami maupun pewarna sintetis, karena pembuat atau produsen itu ingin membuat image antara makanan itu dengan persepsi sensorisnya. Misalnya warna coklat, persepsinya mengandung coklat, rasanya manis, aroma flavornya kakao begitu ya. Atau warna coklat itu dipersepsikan dengan karamel misalnya tadi di puding. Kemudian mie lemonilo misalnya, kita sebut merek aja. Mie lemonilo diklaim sebagai mie sehat yang kemudian mengandung sayur, tidak digoreng gitu ya. Maka kemudian diberi warna hijau. Karena kita berpersepsi bahwa kalau warnanya hijau pasti ada tambahan sayurannya gitu. Warna sendiri definisinya adalah energi yang dipancarkan oleh suatu benda yang terkena cahaya. Yang kemudian cahaya itu masuk dalam mata dan menimbulkan kesan visual akibat rangsangan itu sampai pada retina. Di retina, cahaya yang tadi ya, yang mengenai objek kemudian dipantulkan dan kemudian menempel atau direspon atau ditangkap oleh retina tadi akan ditangkap oleh sel batang dan sel kerucut. Sel batang bertanggung jawab dalam kenampakan gelap terang, sedangkan sel kerucut pada jenis warnanya seperti ini. Jadi sel kerucut itu pada jenis warna, sedangkan sel batang pada gelap terangnya. Jadi kalau sel kerucut
mengenali warna merah, hijau, biru, coklat, dan seterusnya, sedangkan sel batang mengenali apakah merah itu merah tua, merah muda, jumlah intensitas cahaya yang masuk pada saat warna itu, pada saat cahaya masuk ke dalam mata kita. Sebenarnya bagaimana sih otak kita mempersepsikan warna? Ketika cahaya putih mengenai benda, dan kemudian benda itu memantulkan cahaya, maka si bahan akan memantulkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Kalau bendanya warnanya hijau, maka cahaya yang dipantulkan ada pada panjang gelombang hijau. Kalau warnanya coklat, warnanya merah, warna apapun, maka panjang gelombang yang dimancarkan oleh benda itu ke mata kita akan sesuai dengan warnanya. Kemudian cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu itu masuk melalui lensa mata, kemudian ditangkap di bagian kornea, di bagian fotoreseptor. Kemudian fotoreseptor pada retina akan mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik yang dihantarkan menuju ke otak kita, sehingga otak kita kemudian memproses sinyal-sinyal cahaya itu menjadi sebuah bayangan. Maka mata dan otak menjadi dua komponen penting sekali pada saat pengukuran sensoris pada warna. Untuk aspek kita panelis, tetapi aspek lain yang penting juga adalah aspek cahayanya. Cahayanya harus cahaya putih. Warna itu terbentuknya dari apa sih? Warna itu terbentuknya dari 3 stimulan yang muncul serentak. Hue, value, dan chroma. Hue itu apa? Hue itu ya yang kita kenali sebagai warna. Merah, hijau, coklat, kuning, dan seterusnya. Sedangkan value adalah gelap terangnya di sini. Apakah merah gelap, merah tua, atau merah yang menuju ke lebih terang. Sedangkan chroma itu ini. Chroma itu pencampuran antara warna-warna ini atau kemurnian hue. Warna merah itu ketika hue-nya ada di tengah dari panjang gelombang warna merah. Kemudian value itu gelap terangnya, sedangkan kalau misalnya merahnya itu menuju ke warna yang lain atau menuju ke arah putih, itu nilainya disebut chroma. Seperti ini. Ya, hue itu pancaran jenis sinar pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang biru, panjang gelombangnya merah, panjang gelombangnya kuning itu beda-beda. Ya, sinar tampak itu antara 380 sampai 770 mikrometer. Kemudian yang disebut value adalah gelap terangnya. Anda bisa lihat di sini bahwa merahnya bisa merah yang gelap atau merah yang menuju ke terang gitu ya. Kemudian saturasi itu kemurnian dari hue. Kemurniannya itu maksudnya apakah warna itu bercampur satu sama lain dengan warna yang lain. Saturasi itu arahnya menuju ke merah murni atau kuning murni atau biru murni gitu ya, menuju ke arah putih. Kenapa kok menuju ke arah putih? Karena kalau warna ini semua dicampur, maka akan muncul warna putih. Ini pelajaran ketika SMP ya, bahwa cahaya matahari yang warnanya putih itu kalau diuraikan oleh titik-titik hujan akan menjadi warna dari pelangi. Maka ketika seluruh cahaya pelangi itu dikumpulkan, ya jadi cahaya matahari. Maka ketika warna-warna ini saling bercampur satu sama lain, akan terbentuk warna putih. Maka yang disebut chroma atau intensitas hue atau saturasi adalah seberapa besar warna itu akan bercampur dengan warna-warna yang lain menuju ke arah cahaya putih. Nah, itu tadi bagaimana kita mempersepsikan warna. Dan warna itu cahayanya merupakan interaksi dari 3 aspek tadi ya. Nah, itu dari sisi pencahayaan. Tapi dari sisi bahan, maka warna akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahan atau formulasinya, yang kedua pengolahan, yang ketiga pencahayaan yang kita gunakan untuk menyirai makanan, kemudian karakteristik visual. Soal bahan atau formulasi, tentu saja warna ingredient akan mempengaruhi warna dari produk makanan. Kemudian interaksi dari bahan juga sangat mempengaruhi. Misalnya, kalau kita membuat brownies kukus yang kita campur coklat dengan kulit kulit buah naga misalnya,
maka akan ada interaksi antara warna coklat dari bubuk coklat dengan warna merah dari kulit buah naga merah, gitu. Ya, ada interaksi yang kemudian akan menghasilkan warna yang berbeda apabila bahan itu dipisah. Kayak misalnya kita bikin bolu dengan kulit buah naga tanpa coklat misalnya, maka warnanya akan berbeda. Interaksi dari bahan-bahan yang dicampurkan juga akan menghasilkan warna yang berbeda. Kemudian pengolahan, contohnya adalah reaksi Maillard. Semakin banyak protein sederhana, kemudian gula yang ditambahkan, dan suhu pembakaran, maka reaksi Maillard akan semakin tinggi tingkatannya dan warna makanan akan semakin gelap. Contohnya pada pembuatan sate dan baking, gitu ya. Semakin banyak gula yang kita tambahkan, maka kue akan menjadi semakin gelap karena tingkat reaksi Maillard akan meningkat. Kemudian berikutnya adalah pencahayaan. Hal ini kaitannya dengan sumber sinar. Warna dari satu makanan yang sama ketika disinari satu sumber cahaya dan di sumber cahaya yang lain akan mengalami perubahan warna yang disebabkan bukan oleh bendanya tapi oleh sumber sinarnya. Karena panjang gelombang yang kemudian masuk ke dalam mata kita juga akan berbeda. Selain itu, kilap atau gloss dan tekstur permukaan benda juga mempengaruhi persepsi. Misalnya tadi ya, kilap dan gloss dari puding tadi dan warna coklat yang sama tapi pada kue. Nah, tekstur permukaannya berbeda. Kemudian kilap atau glossy-nya juga berbeda. Kemudian pada kastengel atau nastar seringkali ditambahi dengan kuning telur agar nanti setelah di-baking hasilnya akan lebih kilap. Tentu persepsi kita terhadap makanan itu akan berbeda seandainya tidak diberi kuning telur ya, tidak glossy. Karakteristik visual itu kaitannya dengan permukaan halus dan kasar sehingga menentukan seberapa banyak cahaya yang dipantulkan oleh makanan itu sehingga kesan yang muncul di mata kita juga akan berbeda. Dan ini ada kaitannya dengan kemampuan adaptasi penglihatan kita pada kondisi penyinaran yang berbeda. Semakin seorang panelis itu sensitif terhadap warna, maka dia akan semakin mudah melihat karakteristik visual yang beragam. Ibaratnya tuh mata kita bisa nangkep berapa piksel sih dari suatu makanan. Maka pada pengujian warna pada makanan dan minuman, yang harus diperhatikan adalah panelis tidak boleh buta warna, kemudian sumber sinarnya harus cahaya putih, wadahnya harus netral dan identik agar tidak mengaruhi warna bahan. Misalnya, kalau misalnya kita mau menguji jus, kita menggunakan gelas yang bening atau menggunakan mug berwarna putih. Kemudian makanan juga kalau bisa menggunakan piring yang warnanya putih. Nah, seringkali pengujian yang dilakukan mahasiswa itu dengan menggunakan piring kertas yang warnanya itu abu-abu atau warnanya emas atau warnanya kuning atau warna-warni gitu. Seharusnya ini tidak boleh dilakukan karena akan mempengaruhi persepsi panelis terhadap warna. Padahal harus diminimalisir error itu. Persepsi warna panelis itu padahal dapat dipengaruhi oleh warna di sekitar. Kemudian ukuran relatif dari area warna yang kontras. Jadi kalau jenis makanan yang kita sajikan itu kontras dengan latar belakang, itu akan lebih kentara. Paling aman kalau kita menggunakan warna putih pada piringnya dan tidak ada noda. Kemudian setelah makanan itu dikonsumsi, maka selain aspek rasa, tekstur juga memegang peranan penting. Sifat tekstural merupakan kombinasi dari berbagai uh, persepsi yang diterima oleh indera peraba kita, termasuk indera peraba yang ada di mulut, kemudian penglihatan dan pendengaran juga. Misalnya kita makan kerupuk, ya ada kita melihat kenampakan kerupuk itu sudah punya persepsi bahwa ini akan keras gitu ya. Dan kemudian ketika kita gigit, kriuk gitu, ada aspek pendengaran ya yang mempengaruhinya. Bagaimana kalau misalnya ternyata kerupuk itu melempem, tidak seperti kenampakannya. Nah, kita akan kecewa. Dan kemudian kesukaan kita secara tekstural pada produk itu juga akan berbeda kan. Kemudian kaitan dari tekstural adalah adanya deformasi atau perubahan bentuk, disintegrasi atau pemecahan dari bahan, serta aliran. Nah, ini kaitannya dengan viskositas atau kekentalan yang bisa diukur secara objektif dengan menggunakan alat. Ya, kalau tekanan itu bisa dengan menggunakan penetrometer atau dengan viskometer atau dengan universal textural machine gitu ya, mesin pengukur tekstural dan juga bisa dilakukan secara
subjektif dengan sensoris. Jadi kita suka apa enggak, menurut kita ini kekerasannya seberapa, skalanya, dan seterusnya. Sehingga tekstur kaitannya itu adalah dengan struktur bahan, sifat mekanis, dan sifat reologisnya dengan melibatkan beberapa indera dalam mempersepsikannya. Kemudian selain rasa, tekstur memegang peranan penting yang menentukan penerimaan konsumen. Jadi ketika konsumen itu menerima suatu produk, dia akan mengobservasi, kemudian memegang gitu ya. Kalau misalnya sudah dibeli, dipegang. Misalnya kita beli kue, kue itu empuk atau tidak dan seterusnya. Kemudian dikonsumsi. Pada saat dikonsumsi itu digigit, kemudian dikunyah, kemudian dari kunyahan itu terus dikunyah dan bercampur dengan saliva dan kemudian di-swallow atau ditelan. Nah, pada saat gigitan pertama kemudian dikunyah, sudah bercampur dengan saliva dan ditelan itu, boleh jadi tingkat kesukaan atau tingkat penilaian panelis terhadap sifat tekstural akan berubah. Misal, suatu cookies gitu ya, pertama digigit, "Oh aku suka nih kekerasannya, cetik," gitu misalnya. Tapi setelah dikunyah, kok kayaknya mudah meremah, "Gak suka nih terlalu mudah meremah." Kemudian setelah bercampur dengan saliva, kok jadi lengket, nempel di gigi, nempel di langit-langit mulut, aku nggak suka. Dan kemudian ketika ditelan, boleh jadi sulit ditelan, gitu ya. Maka kombinasi dari keseluruhan aspek pengukuran tekstural di dalam mulut akan menentukan tingkat kesukaannya. Maka pada saat pengukuran tekstural itu, sebagai preparator atau sebagai peneliti harus memberikan kolom keterangan bagaimana panelis itu menilai si aspek tekstural dari produk. Misalnya pada saat digigit bagaimana tingkat kesukaannya, kemudian pada saat dikunyah, pada saat kemudian bercampur dengan saliva dan kemudian ditelan, apakah terjadi perubahan tingkat kesukaan dan apa saja yang dirasakan. Jadi tidak hanya sekedar sifat tekstural suka apa enggak gitu ya. Sifat tekstural itu berkorelasi dengan kenikmatan makanan karena rasa adalah atribut sensoris yang utama dan diikuti oleh tekstur dan selanjutnya penampilan. Jadi kaitan antara tekstur dan rasa itu sangat erat. Penilaian terhadap tekstur itu biasanya di alam bawah sadar. Jadi kita lebih fokus pada rasa, tapi sebenarnya kita juga merasakan teksturnya tuh suka apa enggak gitu. Berkontribusi terhadap penerimaan konsumen, misalnya dari sifat kekerasannya, dan itu menguatkan rasa gitu ya. Misalnya permen chewy dengan permen hard candy itu kan permukaannya bisa sama, bisa berbeda. Tapi kemudian kekerasannya itu ketika masuk ke dalam mulut kita, itu kita bisa memiliki persepsi yang berbeda. Kemudian permukaan yang mengkilap dari coklat di kembang gula itu akan berkorelasi dengan teksturnya untuk menghasilkan kesukaan kita, penerimaan kita. Kemudian tekstur renyah pada kerupuk dan bunyi kriuk. Nah, ini ada cerita yang menarik dari mie sedap. Suatu ketika pada awal-awal rilis, mie sedap itu bahkan bisa mengambil sekitar 20% pangsa pasar dari Indomie hanya ya dalam tanda kutip, hanya karena kriuknya itu. Ya kalau Indomie kan nggak ada kriuknya, kalau misalnya mie sedap kan ada kriuknya. Karena ada inovasi kriuk itu, ya sampai bisa mengambil market share dari Indomie sampai sekitar 20%. Karena ada teksturnya kerupuk dan bunyi kriuk gitu ya. Di sisi lain, ini pengalaman saya ketika di luar negeri itu, saya sampai minta dibawakan peyek, karena makanan tuh kayaknya nggak enak kalau nggak dikasih peyek gitu. Calling, saya lupa nge-silent. Kemudian kita lanjutkan, tekstur dan struktur makanan tidak dapat dipisahkan. Pada saat kita mendesain produk, misalnya Anda mendesain nugget misalnya, atau mendesain ayam kriuk misalnya, itu Anda harus menemukan suatu komposisi bahan yang memastikan bahwa teksturnya itu disukai. Ya. Setiap perubahan akan membawa risiko mengubah tekstur. Setiap perubahan pada formulasi akan mengubah tekstur. Misalnya pada ayam Kentucky misalnya. Di beberapa channel YouTube Anda pasti tahu
bahwa kalau Anda mengikuti channel YouTube masak-masak gitu ya, ada beberapa channel yang memberikan formulasi, tepung untuk menghasilkan ayam ketaki, ya. Nah, kalau misalnya formulasinya itu berubah, kemungkinan teksturnya juga akan berubah. Tepung komposit atau tepung campuran itu kan ada yang dicampur antara terigu, tepung beras, tepung tapioka, dan maizena gitu ya, dengan, formulasi yang berbeda. Dan kalau misalnya ada perubahan pada formulasi itu atau jumlah, perbandingan antar bahan berbeda, maka akan mengubah, tekstur dan mengubah ekspektasi konsumen terhadap produk kita. Maka kalau kita ada di industri, kita perlu sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa formulasi dan proses produksi itu dilakukan untuk menjaga tekstur itu tidak berubah. Nah, organ-organ apa saja yang terlibat dalam penilaian sifat tekstural? Yang pertama adalah gigi untuk menghancurkan makanan, bibir untuk menahan makanan selama pengunyahan, pipi untuk mempertahankan makanan berada dalam mulut dan mengembalikan makanan di antara gigi. Kemudian lidah berperan penting dalam mencampur bolus atau bahan makanan yang sudah kita kunyah dan bercampur dengan saliva itu, digerakkan di antara gigi dan digerakkan menuju kerongkongan untuk ditelan. Kemudian memecah makanan dengan menekan makanan tersebut pada langit-langit gitu ya. Kemudian kelenjar saliva berperan mengeluarkan saliva yang membasahi dan melumasi bolus sehingga mudah ditelan, serta berperan dalam digesti karbohidrat. Kalau kita makan roti, kalau tanpa saliva kita tidak bisa merasakannya manis. Kalau kita makan nasi, rasanya ada manis setelah kita kunyah karena pati dalam nasi akan terhidrosis atau terpecah dan berubah menjadi gula sederhana yang gula sederhana itu nanti akan menempel di indera perasa kita, dan memicu rasa manis. Langit-langit. Langit-langit, bagian depan akan memisahkan antara rongga mulut dan rongga hidung yang permukaannya keras, kemudian membantu proses pemecahan makanan, dan kemudian makanan bisa menyebar dan tercampur dengan saliva. Sedangkan bagian belakang berperan untuk menelan dan menghisap, kemudian bergerak naik turun, mencegah makanan masuk ke rongga hidung pada saat kita menelan. Rahang atas itu sebagai, gerinda ya, gerinda atau alat untuk menggiling makanan yang tidak bergerak dan yang bergerak adalah rahang bawah, bisa bergerak atas, bawah, menyamping tergantung jenis makanan yang dikunyah. Kemudian kerongkongan berperan untuk, menguji tekstur dan flavor makanan setelah ditelan atau yang kita sebut sebagai aftertaste. After itu setelah taste itu dirasai, sehingga rasa atau flavor dan tekstur yang muncul pada saat kita menelan. Kemudian otot leher dan bau itu, berperan ketika kita menggigit makanan yang keras dan kaku. Ada 3 fase penilaian sifat tekstural. Yang pertama inisiasi, yang kedua mastikasi atau pengunyahan, yang ketiga adalah residu atau penelanan. Kita bahas satu persatu. Pada tahap inisiasi itu mengunyah pertama, itu pada saat menggigit. Nah, ada 2 aspek tekstural yang diukur, yaitu sifat mekanis dan geometris. Sifat mekanis adalah sifat keras tidaknya makanan itu, getas tidaknya, kekentalannya, itu diukur pada, sebagai aspek mekanis pada saat pengunyahan pertama, pada saat penggigitan. Kemudian sifat geometrisnya itu beberapa sifat bisa tergantung struktur produk dalam arti, bentuknya. Jadi kita mengenali bentuknya itu kotak atau, bulat, eee, tekstur permukaannya itu bagaimana gitu ya. Geometri kalau mekanis itu berkaitan dengan sifat bahan, kalau geometris berkaitan dengan bentuk. Nah, kemudian, pada saat pengunyahan kita kunyah gitu ya, kaitannya adalah dengan gumminess dan kelengketan, kemudian kealotan. Ini parameter ini artinya apa saja nanti akan dijelaskan di belakang. Gumminess itu, elastisitas, kemudian lengket tidaknya, alot tidaknya, bedanya apa nanti ya akan dijelaskan di belakang. Kemudian aspek geometris ini berkaitan dengan apakah bahan itu bisa memecah menjadi bagian yang berpasir, kecil-kecil, atau, mirip seperti tepung, atau potongannya lebih besar. Misalnya ketika kita mengunyah kerupuk dengan mengunyah keripik, dengan mengunyah peyek, dan mengunyah putri salju. Ketika kita mengunyah dan bercampur dengan saliva, itu ukuran geometrisnya kan berbeda-beda. Kalau peyek mungkin lebih
keras, lebih besar gitu. Sedangkan kalau putri salju itu menjadi lebih halus. Sedangkan pada fase residu, itu setelah makanan ini siap ditelan, sudah, bolusnya sudah bercampur dengan saliva, maka aspek, tekstural yang diukur adalah kecepatan hancurnya, kemudian tipe hancuran, ya, apakah hancurannya itu besar atau kecil, kemudian apakah cepat hancur atau tidak, kemudian, apakah bolus ini menyerap saliva kita dengan cepat atau tidak, apakah kemudian alirannya itu, mudah mengalir atau kemudian berbentuk, apa ya, bolus besar gitu, susah atau tidak untuk ditelan gitu, kemudian mouth coating. Mouth itu mulut, coating itu melapisi. Jadi apakah makanan ini menempel di bagian dalam mulut kita dan melapisi mulut kita. Jadi misalnya kita makan dodol, seberapa banyak sih yang kemudian menempel di gigi atau menempel di langit-langit mulut dan seterusnya. Kemudian tipe hancuran ini kaitannya dengan mouthfeel, apakah kemudian berpasir atau tidak dan seterusnya. Kalau tadi dengan, mekanisme mempersepsikan warna tadi, kita melihat kemudian, cahayanya masuk ke dalam mata kita, maka ketika mempersepsikan tekstur, kita dapat mempersepsikan tekstur mulai dari inisiasi dan terutama pada proses mastikasi atau pengunyahan. Dan ini tergantung sifat dan tekstur makanan. Makanan itu dicincang oleh gigi seri dan digiling dengan gigi geraham dan dicampur dengan saliva menjadi bolus, dan pada saat itu kita bisa mempersepsikan apakah kita suka atau tidak gitu ya, kalau ujinya uji kesukaan. Atau ketika ujinya itu, jenis uji, diferensial gitu, kita membedakan antara tekstur makanan ini dengan standar misalnya, atau kemudian ketika pengukurannya adalah pengukuran, skala. Jadi kita memberi skala seberapa besar skala dari makanan yang kita uji. Misalnya kelengketan, kita diminta untuk mengukur aspek tekstural kelengketan. Sambil kita kunyah, kita sambil mempersepsikan, oh tingkat kelengketannya kalau air itu 0 kelengketannya, berarti kalau makanan ini, oh ini 8 ini atau 7 dan seterusnya. Pada saat mastikasi, mastikasi melibatkan gigi, gusi, langit-langit, pipi, dan lidah dan bibir, serta gerakan rahang bawah dan rahang atas yang bersama dengan sekresi kelenjar saliva. Dan kemudian makanan semi padat dan cair, teksturnya dirasakan melalui kerja lidah dan langit-langit lunak yang kita sebut dengan istilah mouth feel. Atau bagaimana sih rasanya? Mouth, mulut, feel, rasa. Jadi bagaimana sih terasa di indera peraba di dalam mulut. Dan persepsi mouthfeel melibatkan 3 mekanoreseptor yang berbeda atau reseptor mekanis yang berbeda di dalam mulut kita. Yang pertama, di langit-langit, yang kedua di periodontal yang mengelilingi akar gigi, kemudian otot dan tendon yang terlibat dalam pengunyahan. Kalau suatu makanan itu, kenyal atau suatu makanan itu keras atau lengket dan seterusnya, maka kita bisa membedakan dari situ. Ya, misalnya mie. Mie itu kenyal atau tidak, itu kan kita bisa ngerasa ya dari, seberapa lembab dia, tuing gitu. Kemudian dari kelunakannya seberapa mudah dia digigit dan seterusnya. Nah, sifat mekanis itu ada macam-macam, nanti bisa Anda baca sendiri. Jadi yang pertama ada kekerasan, kemudian kohesivitas atau, seberapa erat bahan itu, dalam bahan itu satu sama lain ya, keterikatan ingredient di dalam bahan itu. Kemudian viskositas atau daya alir, ya, kental atau tidaknya, kemudian elastisitas, jadi bisa tuing tadi ya, melembam gitu. Kemudian adhesivitas atau seberapa, daya ikatnya dengan permukaan di sekitarnya. Kemudian sifat geometris berkaitan dengan ukuran dan bentuk partikel serta orientasi partikel. Misalnya kasar, halus, grainy atau berbutir-butir, kemudian bertepung, berserat. Kalau kita makan sayuran kan berserat ya. Kemudian ada tidaknya kristal, misalnya kita makan, es krim, apakah dia berpasir atau tidak itu berasal dari kristalnya. Jadi dia berkristal atau tidak gitu. Kemudian sifat-sifat lain yang mungkin terasa di permukaan mulut, permukaan dalam mulut ya, misalnya kandungan air itu, kering, apa lembab, basah, berair. Kemudian, adanya lemak ya, misalnya berminyak atau,
kemudian greasy itu lengket, apa ya, ya berminyak di permukaan. Kalau oiliness atau oily itu ketika dikunyah tuh keluar minyaknya, kalau greasy itu di permukaannya, minyak di permukaan itu greasy. Nah, sifat dari indera peraba itu, indera peraba akan mengukur sifat geometris dari bahan dan juga moisture property atau keminyakannya tadi atau keberairannya ya. Kalau partikel geometri itu contohnya grainy atau berbutir, gritty, kristalin atau flaky. Flaky itu flake itu ya flake ya, gimana menjelaskannya? Jadi misalnya susu yang kemudian awalnya tuh dia berpasir kan strukturnya susu itu, susu bubuk, awalnya berpasir. Tapi kemudian ketika didiamkan di suhu kamar secara terbuka dalam waktu yang agak lama, maka kemudian dia menggumpal. Nah, flaky itu gumpalan, menggumpal. Kemudian moisture properties itu tingkat kebasahannya atau moistnya atau ke juicy-nya. Nah, definisi dari beberapa istilah dari atribut tekstural tadi yang pertama adalah kekerasan. Kekerasan adalah gaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan bentuk atau deformasi pada bahan makanan. Semakin keras, maka semakin butuh banyak force atau kekuatan atau gaya untuk mengubah bentuk bahan. Jadi si bahan itu berubah bentuk saja, itu butuh energi yang besar untuk melakukannya. Kletik gitu. Gitu. Jadi misalnya peyek itu tingkat kekerasannya bisa tinggi, tapi karena dia tipis, maka dia mudah meremah. Kemudian kohesivitas adalah kekuatan internal bond atau ikatan di dalam menyusun struktur bahan. Jadi bisa jadi dia lunak, ya tapi kohesif. Jadi struktur di dalam bahan itu kuat. Misalnya daging. Daging itu kohesivitasnya bisa kuat gitu ya, karena ikatan antara seratnya satu sama lain itu kuat. Kemudian sayuran juga bisa. Kekerasannya itu kecil ya atau sebenarnya dia lunak, tapi karena ikatan antara serat di dalam sayuran itu besar atau kohesivitasnya tinggi, maka kemudian kita perlu mengunyahnya beberapa kali. Untuk bisa memecah si bahan. Bahan rapuh itu memiliki kohesivitas rendah. Jadi bahan yang mudah meremah, menjadi remah-remah itu kohesivitasnya rendah atau ikatan antar bahannya rendah. Sedangkan kalau kekerasan itu bisa kekerasan dari rendah ke tinggi. Kemudian yang disebut viskositas adalah laju alir atau daya alir. Viskositas tinggi itu sulit mengalir atau kental. Viskositas rendah berarti mudah mengalir. Ya, jadi misalnya kecap. Kecap yang disimpan di suhu kamar dengan di dalam kulkas akan memiliki viskositas yang berbeda. Di dalam kulkas ya sebagian dari air di dalam kecap akan membentuk struktur kristalin atau ya struktur kristalin gitu ya sehingga kemudian viskositasnya tinggi atau sulit mengalir. Kemudian yogurt. Yogurt terutama yogurt padat itu kalau jumlah protein atau jumlah bahan yang ditambahkan berbeda, ada atau tidaknya pati atau ada tidaknya karbohidrat tambahan di dalamnya misalnya pengatur kekentalan itu juga akan mempengaruhi viskositasnya. Mungkin boleh jadi orang menyukai yogurt yang kental atau viskositas tinggi, tapi ada juga yang menyukai yogurt yang viskositasnya rendah. Maka kalau misalnya kita mau mengukur sifat sensoris dari produk yogurt, itu kita perlu menuliskan formulasinya apa. Kemudian kita harus mengukur sifat sensoris ini dengan skala tidak terstruktur. Ya, jadi dengan mengukur skala kekentalannya. Jadi tidak hanya kesukaan, tapi kita ukur skalanya juga. Nanti akan ada contoh di belakang di bagian akhir tentang pengukuran dengan menggunakan skala tidak terstruktur untuk mengukur tekstur. Kemudian elastisitas. Elastisitas
Artinya laju kembalinya suatu bahan ke bentuk semula setelah kita memberi gaya tekan dan kemudian gaya tekannya kita tarik kembali. Jadi elastisitas tuh seberapa mudah si bahan ini melenting kembali. Ketika kita tekan, kemudian kita tarik lagi tekanannya, itu seberapa mudah dia kembali ke bentuk semula. Semakin elastis, misalnya contohnya pada produk mie, itu berarti dia semakin mudah untuk melenting kembali ke bentuk semula setelah tekanannya kita tarik gitu. Kemudian kelengketan. Kelengketan adalah gaya yang diperlukan untuk mengatasi atau melawan gaya penempelan antara permukaan suatu bahan dengan permukaan lain. Jadi kalau kita mengukur adesivitas itu seperti ini. Ini misalnya rongga mulut ya. Kemudian kita memasukkan suatu makanan. Maka kemudian makanan ini kita bisa tempelkan di langit-langit mulut karena di langit-langit mulut ini dan makanan permukaannya akan ada gaya tarik-menarik atau penempelan. Nah, yang disebut adesivitas atau kelengketan adalah seberapa gaya yang diperlukan agar si makanan ini bisa lepas dari permukaan lain. Semakin adesif atau semakin lengket, berarti semakin lama dia bisa turun lagi ke bawah. Atau butuh gaya yang lebih agar lidah ini bisa menarik makanan ini terlepas dari langit-langit mulut ini. Jadi semakin adesif atau semakin lengket itu adalah seberapa banyak sih energi atau force atau kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik antara permukaan makanan dengan permukaan lain. Misalnya permukaan makanan ini dengan langit-langit mulut atau permukaan makanan ini dengan gigi gitu ya. Semakin adesif atau semakin lengket berarti butuh energi yang semakin banyak untuk mengatasi gaya tarik-menarik itu. Dan pengukuran bisa juga dilakukan dengan indera peraba dengan jari. Kealotan itu adalah tenaga pengunyahan yang diperlukan untuk mengecilkan bahan hingga siap ditelan. Semakin alot suatu bahan, maka perlu tenaga, perlu energi, perlu gaya yang lebih banyak untuk dapat mengecilkan bahan hingga siap ditelan. Gitu. Bahan yang kekerasannya rendah tapi kohesivitasnya tinggi itu memiliki kealotan tinggi. Contohnya daging ini ya. Daging itu kan lunak ya. Jadi mudah mengalami deformasi, mudah mengalami cekungan, mudah mengalami perubahan bentuk. Tetapi ketika kita kunyah hingga kemudian kita siapkan untuk ditelan itu butuh energi yang banyak kan. Ang gitu ya. Jadi itu kealotan. Kemudian apa yang disebut kegetasan? Tadi ada istilah getas. Getas adalah gaya yang diperlukan untuk memecah bahan menjadi bagian-bagian yang kecil atau berpasir. Contohnya adalah di kulit putri salju. Bahan yang getas itu bisa tiba-tiba rusak tanpa adanya tanda terlebih dahulu. Jadi dia diletakkan dengan sebelahnya aja udah pecah gitu. Material getas tidak mempunyai titik mulur. Jadi dia nggak bisa dimulurkan. Jadi dia mirip dengan meremah, dia bisa tiba-tiba bentuknya utuh tapi kemudian pecah gitu. Semakin getas berarti semakin mudah pecah. Nah, kalau meremah itu adalah kemudahan suatu bahan untuk pecah menjadi bagian yang lebih kecil, tapi belum kalau meremah sama getas itu bedanya. Kalau getas itu kemudian pecah menjadi bagian-bagian yang sangat kecil dan berpasir. Kalau keremahan atau meremah itu pecahannya bisa lebih besar, misalnya remahan keripik atau remahan peyek gitu ya. Nah, bisa dibedakan ya antara getas dengan meremah. Kemudian berpasir itu aspeknya adalah mouthfeel. Keterangannya adalah sensasi mirip seperti pasir yang muncul di permukaan dalam lidah dan langit-langit mulut setelah kita mengkonsumsi suatu makanan atau minuman. Contohnya adalah mouthfeel-nya es krim dan gelato. Es krim dan gelato itu memiliki komponen yang berbeda. Es krim itu lebih banyak lemaknya, sedangkan gelato lebih banyak proteinnya. Seringkali di dalam gelato juga ditambahkan parutan buah. Sehingga karena es krim mengandung lemak lebih banyak daripada gelato, kristal pada es krim itu lebih halus daripada gelato. Selain itu es krim itu karena ditambah emulsifier atau mungkin pati, maka kemudian proses kristalisasinya untuk menjadi es itu lebih halus. Sehingga kristal yang dihasilkan itu lebih halus daripada gelato. Gelato itu lebih kasar atau lebih berpasir. Maka dalam hal ini ketika Anda nanti mau
membuat misalnya es krim atau gelato, hati-hati. Oke. Komponen lemak pada es krim itu ada ada standar minimalnya. Kalau gelato itu lebih apa ya? Enggak se-strict es. Kalau es tuh teksturnya harus tidak boleh berpasir. Jadi harus benar-benar lembut gitu. Sedangkan kalau gelato itu boleh lebih kasar atau lebih berpasir. Nah, nanti Anda bisa misalnya membuat gelato dari bahan apa gitu ya, dari bagian dalamnya nanas gitu misalnya. Jadi di bonggol nanas Anda buat gelato, kemudian ditambahi pewarna dari kulit buah naga merah misalnya, kemudian Anda menguji teksturalnya. Nah, ini perlu Anda pastikan apakah tekstural ini adalah mouthfeel atau tingkat kekerasannya atau apa. Gitu. Kemudian contoh dari pengukuran tekstural itu contohnya ada permen karet. Ini aspeknya chewy, sticky, rubbery. Rubbery itu mirip seperti karet. Gitu ya. Seperti karet. Anda paham kan ya permen karet itu kayak gimana? Chewy itu mudah dikunyah, sticky itu nempel atau enggak atau kelengketan di permukaan dalam mulut. Kemudian rubbery itu seberapa dia kenyal seperti karet. Kemudian kalau coklat batangan itu aspeknya ada kekerasan, ada kehalusan pada saat coklat itu meleleh, kecepatan meleleh atau meltiness. Kemudian kalau kerupuk itu crispiness atau kerenyahan, hardness, kekerasan. Nah, bagaimana dengan dodol dan donat? Nanti pada saat Anda penelitian, Anda mungkin perlu mendiskusikan dengan pembimbing mengenai aspek tekstural apa yang mau diuji. Jadi kalau bisa lebih spesifik. Jadi tidak hanya tingkat kesukaan tekstur gitu, tekstural. Tapi kemudian Anda perlu mempertimbangkan aspek tekstural apa yang utama pada produk Anda. Misalnya kalau di sini dodol gitu ya, ada mahasiswa tuh skripsinya tentang dodol salak yang ditambahi gom gitu. Nah, dodol itu aspek teksturalnya apa? Kemudian, apakah dengan perbedaan formulasi akan mempengaruhi sifat teksturalnya atau tidak? Kemudian kalau bahannya donat misalnya, kira-kira apa? Oily, greasy, karena kan donat digoreng ya, berminyak ya, kekerasannya, atau apa? Itu Anda perlu mendiskusikan hal ini atau kemudian dibuat menjadi focus group discussion. Jadi Anda minta beberapa panelis yang agak terlatih begitu ya untuk mencicipi produk Anda, kemudian mendiskusikan kira-kira aspek tekstural apa sih yang terutama ada pada produk ini yang kemudian nanti bisa diujikan pada uji kesukaan. Yang harus diperhatikan pada uji sensor aspek tekstural untuk preparator adalah ketika menilai tingkat kesukaan sebaiknya tidak hanya ditulis tekstur saja tapi diberi keterangan yang lebih spesifik. Kalau bisa disebutkan secara definitif aspek sensoris apa yang akan diuji. Misalnya apakah kekenyalan, kekerasan, mouthfeel, kegetasan, dan seterusnya. Kemudian pada borang, berikan kolom komentar agar panelis dapat menulis komentarnya mengenai sifat tekstural produk. Nah ini contoh yang kurang baik. Lembar penilaian sampel donat tepung kelapa. Ini milik salah satu mahasiswa 2017 ya. Allahu'alam ini dosennya mungkin lupa tidak memberikan masukan mengenai borang gitu ya. Kebetulan bukan bimbingan saya. Dari pengkodean, harusnya pengkodean ini menggunakan kode 3 digit angka yang berbeda, yang acak. Jadi tidak boleh berurutan seperti ini. 660, 661, 662, 663. Karena hal ini bisa menyebabkan error. Kita bisa berpersepsi bahwa sifat teksturalnya meningkat dengan peningkatan angka ini. Bisa jadi kan? Jadi ini kurang baik. Kemudian tidak ada kolom komentar. Kemudian pertanyaannya hanya silahkan memakan sampel untuk menilai tekstur dari sampel 660 sampai 664. Kemudian sangat tidak suka, suka, sangat suka gitu ya. Tidak diberi angka tengah supaya tidak cenderung menilai di bagian tengah. Gitu. Tapi angkanya ini berurutan, kemudian keterangan teksturnya itu tidak diberi tekstur apa gitu ya. Kemudian tidak diberi kolom komentar. Ini contoh yang tidak baik. Tolong jangan diulang. Kemudian contoh borang yang agak baik. Nah, diberi keterangan yang lebih spesifik. Misalnya pada aspek tekstural itu sangat tidak empuk, atau keras gitu ya, agak empuk.
empuk, sangat empuk, kemudian tingkat kesukaannya pada sampel 1, 2, 3, dan 4 ini berapa. Kemudian diberi amat suka sampai sangat tidak suka. Jadi tingkat, suka atau tidak suka diberi keterangan, kemudian di bagian ini diberi centang gitu ya. Kira-kira sampel 1 tuh empuk apa enggak? Sampel 2 ini mungkin sangat tidak empuk atau keras dan seterusnya. Jadi ada parameter uji yang kemudian disebutkan dan ini agak bagus. Cuman kode sampelnya masih 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini bisa ya berpotensi menyebabkan rancu. Nah, kalau ini adalah borang uji sensori skripsi saya. Ini mungkin juga tidak sempurna ya, tetapi saya waktu itu berusaha ya. Jadi pengujiannya dilakukan ada 2, yaitu, tingkatan parameter sensoris dengan skala, tidak terstruktur gitu ya, atau dengan menggunakan angka dari 1 sampai 10 gitu, agak terstruktur ini. Kurang begitu jelas perintahnya. Saya juga ketika menganalisis, borang uji sensori skripsi saya, kok gini sih ya, tapi ya, memang ini kenyataannya. Kemudian jumlah sampelnya terlalu banyak, 9 sampel padahal yang diuji itu, ada beberapa macam gitu ya. Jadi dari 1 sampel diuji bau, warna, tekstur, mouthfeel-nya, rasa. Kemudian pada aspek tekstural saya menjelaskan bahwa, aspek tekstural ini sangat lunak hingga sangat keras. Jadi skala 0 kok salah ya? Skala 0 menunjukkan sangat lunak dan skala 10 itu sangat keras. Jadi di sini yang diukur adalah tingkat kekerasan teksturnya ini. Jadi saya ingin panelis itu nanti menyebutkan apakah dengan perbedaan formulasi, itu menyebabkan perubahan tingkat kekerasan. Jadi saya minta diberi angka dari 0 sampai ke 10, itu teksturnya berapa tingkat kekerasannya. Kemudian kalau tingkat kesukaan itu 1 sampai 7, suka apa enggak? Kalau misalnya 703 teksturnya segini, suka apa enggak? Gitu. Kalau, pengukuran tingkat parameter sensorisnya itu 0 sampai 10, kalau tingkat kesukaan 1 sampai 7, begitu. Jadi perlu diberi keterangan yang spesifik ya tentang misalnya skala tekstural-nya apa. Kemudian mouthfeel, saya perlu menjelaskan kepada panelis bahwa mouthfeel ini adalah apakah sampel saya itu terasa berpasir atau tidak dan bagaimana, perasaan di dalam mulut gitu ya. Cuman kolom keterangannya terlalu kecil. Jadi waktu itu saya minta panelis untuk menulis di bagian belakang dari borang ini. Nah, ini kekurangan dari borang, harusnya diletakkan di 2 halaman yang berbeda, tapi saya waktu itu terlalu irit ya. Jadi keterangan ini jadi penuh gitu, tulisannya kecil-kecil gitu, ada yang kemudian ditulis di balik dari, kertas ini. Jadi, demikian, eee, penjelasan materi tentang, aspek warna dan tekstural, kita bisa berdiskusi dan apabila ada yang kurang jelas atau ingin konfirmasi, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan di grup.